20 pelajaran di umur 20 tahun. Ya, jadi sesuai judul, gue pengen sharing aja pelajaran yang gue dapat sampai berumur 20 tahun sekarang. Tentu pemikiran ini adalah detik ini, saat ini, hari ini juga di umur 20 tahun gue, oke? Mungkin di hari-hari depan bakalan berubah atau bagaimanapun itu. Tapi ini yang gue dapat. Karena di tahun 2026 ini gue bakalan berumur 21 tahun. Jadi ini belum officially umur 21 tahun ya, gue masih 20 tahun. Mungkin gue bakalan upload ini sebelum April berakhir. Jadi umur gue masih 20 tahun. Dan shout out to Raditya Dika karena konten ini terinspirasi dari dia ya. Jadi terima kasih banget. Jadi langsung aja, ini juga gue udah ditulis ya di buku gue listnya. Yang pertama, tidak apa-apa untuk merasa tertinggal ya. Dengan mempunyai rasa ini, justru membuat kita ingin lebih berkembang, ingin lebih belajar, dikarenakan kita merasa tertinggal itu kan. Jadinya kita nggak bakalan bosen untuk belajar atau melakukan sesuatu yang baru, karena intinya dengan mempunyai rasa ini, gue justru mempunyai keinginan gitu, atau motivasi untuk supaya tidak tertinggal, yaitu dengan belajar atau melakukan sesuatu yang baru. Jadi intinya ketika gue mempunyai perasaan untuk tidak apa-apa merasa tertinggal, jadinya gue terus belajar dan selalu mengembangkan diri untuk mengejar ketertinggalannya gue gitu. Yang kedua, mulai sekarang mumpung masih muda. Gue itu kan sering lihat ya band gitu atau podcast-podcast atau ya konten creator, influencer, itu mereka itu mulainya itu berbelas-belasan tahun gitu. Dan gue menginginkan yang instan gitu. Gue baru mulai aja udah ngerasa down, tapi nggak ada gitu sih resip-resipnya itu si bon-bonnya gitu yang progresnya gue untuk membuat video konsistennya gue udah berapa video gitu kan. Memang ada orang yang bisa dibilang beruntung, tetapi gue yakin di balik itu dia tetap bekerja keras, dia tetap konsisten dalam membuat videonya, jadi mereka pasti akan ada hasilnya gitu. Dan gue percaya bahwa kalau gue konsisten dalam membuat video, di tahun ini, detik ini, sampai belasan tahun ke depan, pasti akan ada hasilnya. Yang ketiga, nikmati prosesnya. Gue merasa jangan terlalu sering untuk melihat miliarder atau orang-orang sukses itu hanya dalam satu pandangan aja gitu. Kita harus melihat juga dari sisi perjuangannya atau dari backgroundnya juga, supportnya itu pasti beda-beda. Jadi jadikanlah itu motivasi kita untuk mengejar itu. Gitu. Jadi kalian jangan jadikan orang yang miliarder, orang yang sukses di usia muda, jangan dijadikan patokan kalian gitu. Di umur 20 tahun gue harus begini, gue harus begini. Karena ya kalau kalian hanya melihat hasil, itu sangat gak fair banget gitu. Tanpa melihat jerih payah usahanya dia gitu. Dan yang selalu gue ingat, jangan memikirkan hasil, karena hasil itu bonus. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Yang keempat, berbeda itu nggak apa-apa. Gak ada yang peduli kok mau lu berbeda sama orang lain, mau lu memakai outfit apapun itu yang hanya lu yang punya atau hanya lu yang pakai gitu. Karena semua orang itu sibuk sama urusannya masing-masing, teman-teman. Jadi jangan merasa center of the world gitu. Semua orang ngelirik lu. Mereka punya urusannya masing-masing gitu. Dan mereka nggak peduli gitu. Kalau lu nggak punya uang, mau lu kelaparan. Jadi nggak ada yang peduli kok lu mau berbeda sama orang lain. Dan perlu diingat, mereka itu nggak ngasih kita makan. Dan yang tahu lu, ya lu sendiri. Yang kelima, nggak ada kata terlambat. Mungkin kata ini terdengar klise buat kalian ya. Tetapi bagi gua ini sangat berarti dan banyak sekali makna yang gua ambil dan bisa dibilang ini mengubah cara pandang gua.
Gak ada kata terlambat bagi orang yang mau hidup sehat. Gak ada kata terlambat buat orang yang ingin bertaubat untuk mengubah dirinya menjadi lebih hebat. Tapi gue masih beruntung, masih di usia muda, karena menurut gue masih banyak sekali yang bisa gue coba, dan jika itu gagal ya kita bisa coba lagi. Seperti halnya olahraga, gue udah mulai berolahraga sekarang. Gue tahu itu penting dan gue gak mau nyusahin orang lain nanti di masa tua gue. Intinya dari gak ada kata terlambat ini, mau di usia berapapun kalian, ketika kalian ingin menjadi lebih baik daripada hari kemarin, ya tinggal dilakukan aja. Nomor 6, di setiap pilihan itu ada pengorbanan. Jadi setiap pilihan yang lu ambil sekarang ini, lu itu sedang mengorbankan sesuatu yang lain. Seperti gua sekarang, ketika gua membuat konten ini, gua mengorbankan jam tidur gua gitu. Jadi kalian harus subscribe, dukung gua, oke? Support gua. Contohnya ketika gua memilih untuk menabung setiap bulan. Apa yang gua korbankan ketika gua memilih untuk menabung, itu bisa banyak banget gitu. Gua menjadi harus hemat, gua harus mengurangi jajan gua menjadi mempunyai uang lebih sedikit dari biasanya, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini itu ada di ekonomi, namanya itu opportunity cost. Kalian bisa cek juga. Dan gue mempelajari ini ketika gue menonton kontennya Ferry Irwandi yang tentang fundamental ekonomi, dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan gue. Dan sekarang ya, ketika gue tahu apa itu opportunity cost, gue menjadi memilih pilihan itu melihat pengorbanannya juga gitu. Dan banyak banget manfaat yang gue ambil dari mempelajari fundamental ekonomi ini. Dan shout out buat Ferry Irwandi karena kontennya yang sering mengedukasi ya. Dan kalian wajib banget sih nonton tentang ekonomi itu. Karena ekonomi itu bukan hanya tentang uang gitu, tapi cara kita memilih juga gitu. Yang ketujuh, jangan ngeliat ke atas terus. Jadi maksudnya apa? Lu gak boleh gini gitu. Bukan ya teman-teman. Jadi maksudnya jangan selalu melihat orang yang sukses mulu. Orang yang sudah miliarder. Seperti tadi ya, orang yang udah bisa beli apapun, yang udah financial freedom atau apapun itu, you name it. Jangan selalu melihat ke atas terus, tapi sering-sering melihat ke bawah gitu. Apa maksudnya melihat ke bawah? Melihat orang-orang yang gak bisa makan, yang setiap harinya menderita, mati kelaparan, seperti halnya yang terjadi di Palestina. Mereka sangat-sangat amat struggle. Kita hanya bisa membantu dengan sharing, donate, tapi merasa kurang juga kan gitu. Banyak yang susah gitu untuk makan juga gitu. Jadi jangan selalu melihat ke atas, sering-sering ngelihat ke bawah gitu. Jadi kita bisa mensyukuri apa yang kita punya sekarang gitu. Apa yang kita lakukan sekarang. Jadi jangan terpaku untuk terus-menerus di tahun segini menjadi patokan gitu. Ketika kita memikirkan masa depan atau masa lalu, kita bisa membuat hari ini, hari yang penuh nilai penting ini, itu menjadi nggak berarti gitu. Yang kedelapan, kaya itu belum tentu bahagia. Kaya itu menurut gua memang wajib sekali. Mempunyai uang yang banyak itu sangat wajib menurut gua. Karena apa? Karena dengan mempunyai uang yang banyak, kita bisa membantu orang yang lebih banyak. Untuk urusan hidup, lifestyle, atau apapun itu pilihan, tapi menjadi kaya itu adalah kewajiban. Tapi ingat, jangan menjadikan kaya itu menjadi tujuan di dunia kita ya. Karena kalau lu percaya kehidupan selanjutnya, lu harus dibarengi dengan spiritual lu. Yang kesembilan, salah itu nggak apa-apa. Gitu. Sebagai manusia, salah itu wajib. Jika kita tidak merasa salah, maka kita tidak akan tahu yang benar yang mana gitu. Dan mungkin di masa yang akan datang, gua akan melakukan kesalahan dengan menyebut salah kata atau salah ucap atau disinformasi atau apapun itu kesalahan. Dan mungkin bisa jadi di video ini juga atau di video-video selanjutnya. Dan gua tahu di Indonesia ini kan
sangat banyak sekali pengguna media sosial ini. Dan ya kalian tahu sendiri netizen Indonesia itu sangat amat banyak gitu. Dan untuk salah ini sangat amat penting untuk kita berpikiran terbuka ya. Karena ketika orang misalnya memberi kritik atau saran, ketika kita tidak membuka pikiran kita, kita tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Itu akan sangat amat susah gitu untuk meluruskannya gitu. Dan justru dengan kesalahan kita itu kan menjadikan kita jadi lebih baik. Nomor 10, gak bisa mengontrol orang lain. Jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Itu adalah stoikisme. Dan gue juga nonton stoikisme itu dari Ferry Irwandi. Karena kita itu nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Dan jika merasa orang itu menghujat atau membenci kita, selama kita tidak merasa seperti yang dibicarakan orang-orang, digosipkan orang-orang, ya udah kita biarin aja gitu. Sebenarnya capek kalau ngeladein yang kayak gitu. Terkadang orang itu menghujat kita karena ingin kesenangannya aja gitu. Itu kesenangan mereka gitu untuk menghujat kita. Jadi ya kita nggak bisa ngontrol juga, dan selama itu nggak benar ya udah biarin aja gitu. Ntar juga capek dia kalau nggak dibales. Ke-11, paksaan internal. Menurut gua, paksaan internal ini sangat penting karena itu membuat kita melakukan itu dengan paksaan, tetapi kita tahu tujuannya apa gitu. Jadi begini contohnya, ketika gua malas untuk berolahraga, tetapi gua tahu itu tujuannya baik dan gua tahu gua nggak mau nyusahin orang lain nanti di masa tua dan gua pengen sehat, jadi gua lakukan walaupun gua malas gitu. Itu paksaan internal. Berbeda dengan paksaan eksternal. Kalau paksaan eksternal itu biasanya kan dilakukan karena orang lain menyuruhnya gitu. Terkadang paksaan eksternal itu bisa menjadikan trauma dan bisa jadi dia nggak tahu gitu apa tujuannya melakukan itu atau melakukan paksaan itu gitu. Jadi buat yang belum tahu aja, jadi internal itu diri kita gitu. Kalau eksternal itu ya orang lain di luar diri kita ini gitu. Jadi paksaan internal itu paksaan diri sendiri gitu. Kalau paksaan eksternal itu paksaan dari orang lain gitu. Itu sih ya, simpelnya. Yang ke-12, menulis dan membaca. Di umur 20 tahun ini, gue sering menulis dan jarang membaca buku. Baru-baru ini, gue baru selesai satu buku doang. Buku The 5 AM Club, kalau kalian ingin tahu. Dan gue menulis di to-do list gue apa yang harus gue lakuin besok ketika gue sebelum tidur gitu, dan juga menulis pengeluaran seharian, dan itu pengeluaran seharian terinspirasi dari Raditya Dika yang sekarang masih berumah tangga juga masih menulis gitu, dan menurut gue itu penting, manajemen keuangan yang sangat baik gitu, dan kadang mencurahkan isi hati ke dalam tulisan atau ke dalam buku itu sangat menyenangkan gitu, sangat apa ya nggak tahu sih, nggak tahu sih, kayak enjoy aja gitu. Dan terakhir, menulis dan membaca ini sangat membantu gua gitu. Apa aja yang gua dapat, informasi apa aja yang gua dapat, bisa bertahun-tahun atau hari kemarin itu masih ada gitu, dan gua masih baca gitu tulisan gua sendiri gitu. Yang ke-13, melamban bukanlah hal yang tabu. Semua orang pasti ada di titik terendah, di titik depresi, frustasi, seperti ya merasa tertinggal, masih begini-begini aja hidup. Gua tahu bakalan banyak banget orang yang merasa seperti itu, dan gua pun terkadang masih merasakan itu. Tetapi gua yakinin diri gua, dan buat kalian yang sering merasakan ini, itu bakalan move on, dan itu tanda lu berkembang, dan itu nggak apa-apa. Kita semua orang pasti akan melewati itu, ada pasti di titik terendahnya mereka gitu. Dan kita bakalan move on kok. Itu tandanya lu lagi growth aja gitu, lagi bertumbuh aja gitu. Yang ke-14, menabung. Ini sangat amat penting banget sih menurut gua, menabung ini. Seperti ketika gua menabung, contoh gua masih muda 20 tahun, gua sedang merencanakan biaya untuk nikah gua gitu.
Walaupun gue nggak punya pacar dan gue nggak tahu kapan nikah, tetapi gue sudah merencanakan itu gitu. Dan uang darurat juga ketika gue misalnya udah nggak kerja, dan kerja di orang lain kan nggak selamanya sih. Kalau menurut gue nggak mau gitu bekerja di orang lain gitu. Gue pengen punya usaha sendiri gitu. Dan menurut gue sangat amat wajib bagi semua orang untuk menabung ini. Yang ke-15, jangan berhutang atau kredit atau pay later atau apapun itu, minjam ke temen. Ini kalau dari pemikiran gue ya, ketika gue berhutang atau punya cicilan atau apapun itu hidup gue jadi nggak tenang aja sih. Kan ada tuh orang-orang yang misalnya dia pay later atau cicilan misalnya berapa bulan atau berapa tahun, dan itu katanya untuk memotivasi dia bekerja setiap hari gitu. Dia bakalan makin semangat gitu untuk membayarnya. Dan ya kalau di pikiran gua emang lu bakalan yakin gitu. Ketika lu cicilan 3 tahun, emangnya lu bakalan kerja sampai 3 tahun? Apakah 2 tahun nanti lu dipecat atau apapun itu kan bisa terjadi gitu, kemungkinan buruk itu gitu. Ya balik lagi, itu hanyalah pilihannya masing-masing. Yang ke-16, fokus untuk hari ini. Gue belajar ketika kita melihat masa lalu atau menyesali apa yang kita udah lakukan, itu bisa jadi nggak bisa membuat kita fokus untuk hari ini gitu. Begitu pula untuk masa depan gitu. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan kita, takut untuk gagal, takut untuk aduh gue bakalan jadi apa ya gitu. Itu malah menjadikan kita overthinking gitu sebenarnya kan. Kebanyakan mikirnya gitu, kebanyakan takutnya gitu. Jadi seolah-olah kita jadi takut gitu untuk melakukan apapun gitu. Jadi jangan sampai masa lalu atau masa depan itu membuat kita kehilangan satu hari yang penting, yaitu hari ini. Yang ke-17, jangan sia-siakan waktu. Terkadang kita tanpa sadar menyia-nyiakan waktu ya, dan jujur gue juga pasti banyak sekali yang gue sesali karena tidak melakukan ini atau itu. Seperti gue ketika bermain media sosial, scroll-scroll, itu gue pernah sampai 6 jam coy. 6 jam itu tuh dari baterai full sampai baterai habis. Itu kalau nggak baterai habis, gue nggak bakal berhenti kayaknya. Dan itu yang gue sesali gitu. Itu terbuang banget gitu waktunya, dan di dalam waktu 6 jam itu kita bisa melakukan hal yang bermanfaat gitu. Dan gue sekarang ini ya, gue nggak inget gitu apa yang gue tonton gitu, yang gue scroll gitu di media sosial waktu 6 jam itu. Nggak tahu, itu gue nggak inget sama sekali gitu. Dan nggak penting gitu. Jangan sampai lu itu bakalan nyesal gitu. Di suatu hari lu bakalan bilang harusnya gue ngelakuin ini, harusnya gue ngelakuin itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang ke-18, hidup itu capek. Gue jadi ingat liriknya 50 Cent ya, yang judulnya itu Many Men. Ada liriknya itu, that gonna be easy cause life is hard. Jadi mati itu gampang gitu, kalau hidup itu susah gitu. Ya, atau bisa dibilang capek gitu. Dan hidup capek itu wajar banget. Semua orang pasti capek hidup. Semua orang pasti ada yang berpikiran kenapa gua di dunia gitu. Kan kita juga nggak bisa memilih gitu. Kita udah di sini gitu, kita udah di dunia gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, capek atau ngeluh. Semua orang pasti punya. Tapi ketika kita melihat yang di bawah kita, yang dialaminya lebih berat dan dia lebih tegar gitu, lebih kokoh, itu membuat kita jadi motivasi juga sih untuk jadi nggak capek atau ngeluh lagi gitu. Yang ke-19, jadi diri sendiri. Lakukan apa yang lu mau, do whatever you want, do whatever you like, don't let other people change you. Jadi jangan sampai orang lain itu mengubah diri lu sendiri gitu. Terutama ini, kalau menurut gua, circle pertemanan itu sangat penting, sangat berpengaruh juga bagi lu sendiri. Ketika lu tahu circle itu udah gak bagus, ketika lu tahu circle itu jelek, dan lu masih tetap bergabung dan lu memaksakan diri, tetapi di dalam isi hati lu
lu itu nggak mau dan lu tahu ini bukan gua. Dan ketika lu terus melakukan itu ya itu akan merusak diri lu sih. Gue jadi inget kata-katanya Kurt Cobain, bandnya Nirvana. Lu pada pasti udah tahu lah band Nirvana gitu. Jadi intinya dia itu lelah atau capek gitu berpura-pura menjadi orang lain gitu. Hanya hanya untuk bergaul gitu, hanya sebatas demi pertemanan gitu. Dan itu menurut gue ya benar banget sih. Ketika kita nggak menjadi diri sendiri, kita membohongi diri sendiri aja gitu. Dan itu merusak diri banget gitu. Yang ke-20, last but not least, ingat kematian. Terakhir plus terakhir gitu ya. Kenapa gue masukin ini? Gue orangnya nggak religi amat ya. Subuh pun jarang gitu. Mau baca Quran apalagi. Ya gue bisa dibilang jauh gitu. Tapi gue belajar gitu. Mengingat mati membuat kita menjadi selalu ingat siapa yang menciptakan kita. Dan kita juga akan melakukan hidup itu 100%. Misal ketika gua besok itu ingat bakalan mati, hari ini gua bakalan melakukan 100% dalam hidup gua gitu. Jadi ya terdebasnya kita hidup lah gitu. Ada quote lagi yang bagus, banyak orang yang rela mati untuk orang yang mereka sayang. Tetapi hanya sedikit orang gitu yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik demi orang yang sayang itu. Padahal orang yang lu sayang itu gak mau pengorbanan lu, gak mau kehilangan lu. Justru dia itu menginginkan kesuksesan lu daripada pengorbanan itu. Jadi sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung gua dengan subscribe, like, dan see you in the next video. Bye bye. Alhamdulillah.